Salam Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu sejenak. Satu selesai. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Salam. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersuka cita untuk Tuhan dengan menyatakan pujian kita, beragam-ragam kita ada di sini. Nanti kita akan lanjut dengan pujian kita berkumpul memuji Dia. Saat ini kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Sebelum itu kita akan mempersiapkan kehidupan kita. Kita akan menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan dengan pujian walau 1000 lebah.
pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kuasa hiduplah di sisiku. Kau setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari katakan kuasa hiduplah di sisiku. Kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan Allah kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah menebus dosa pelanggaran kami dan yang telah menjamin keselamatan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah melimpah atas kehidupan kami di hari ini. Kami bersyukur dalam pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati, dan Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kami bersama di dalam memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk berkat pertolongan anugerah Allah. Segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, itu hanya bisa kami balas dengan menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kami, mempersembahkan kembali di hadapan Allah. Kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini dari awal sampai berakhirnya. Kiranya Tuhan yang memimpin kami dengan hati yang penuh sukacita di dalam memuji memuliakan Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji Engkau pada hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah
rumah diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan, dan biar berkat daripada Allah senantiasa menyertai kami senantiasa. Bagi jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang terikat, yang terbelenggu dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Biar kekuatan yang datang daripada Allah yang memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan mengurapi dan Tuhan yang menguduskan, sehingga kami semua diberkati dan memperoleh kasih karunia daripada Allah. Terima kasih ya Pak. Kami melanjutkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Ibadah ini hanya kita laksanakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian nats pembimbing kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sekarang kita akan bernyanyi dalam nyanyian hidup yang kekal, mohon aku berdekat padamu.
dengan kasih Kristus kesediaan Pak Simkan untuk berdoa persembahan dan yang menjalankan kantong persembahan. Saya minta dengan kasih Kristus kesediaan Saudara Tian dan Saudari Lenta. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Sepanjang minggu ini boleh kami lalui atas perkenanan Tuhan di dalam setiap kegiatan, aktivitas, tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang boleh kami lakukan. Dan di dalamnya kami beroleh berkat daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami mau persembahkan persembahan kami, dan biarlah Tuhan kiranya berkenan atas persembahan kami yang kami serahkan pada hari ini. Terlebih kami rindu mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, kiranya boleh mengerjakan kehendak Tuhan dalam pelayanan yang ada selama kehidupan kami ada di manapun Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi yang memberi persembahan pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka melalui usaha pekerjaan mereka. Terlebih berkat damai sejahtera Engkau limpahkan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga mereka Tuhan. Demikian juga anak Tuhan yang pada kesempatan ini mungkin tidak dapat memberi persembahan oleh karena sesuatu dan lain hal. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan melindungi mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ini persembahan kami yang kami naikkan dan kami serahkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kantong persembahan dijalankan, kita akan bernyanyi dari nyanyian Hidup yang Kekal nomor 35, Ku Serahkan Genap Hartaku. Ku serahkan
Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi di dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 dengan judul perikop doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita akan membaca secara bersama-sama firman Tuhan ini. Saya akan menghitungnya dan kita akan mulai 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berlari. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib begitu pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita dengan pujian saat yang indah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Kalau kami boleh memuji memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan,
hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih dan kesetiaan yang daripada Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati materikan firman-Mu yang akan kami dengarkan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan yang membuat kami mengerti, memahami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah Tuhan yang menolong dengan segala hikmat pengertian daripada Allah, sehingga hamba berkata-kata di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Salam Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan, saya akan baca. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mentangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupmu. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian panjang kepada firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada hari ini. Bapak Ibu, kita kembali bahwa pada bulan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa ketika Allah menciptakan, pada mulanya Allah menciptakan segala ciptaannya, sungguh amat baik kata firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 1. Setiap hari Dia menciptakan, dan diakhiri dengan kata sungguh amat baik. Artinya bahwa ketika Allah menciptakan, ciptaannya adalah sungguh baik. Tetapi Bapak Ibu, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka mulai rusaklah ciptaan tersebut. Hidup di dalam dosa. Dan ketika firman Tuhan katakan di dalam pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8, di situ dituliskan tentang bagaimana kehidupan manusia.
Di dalam ayatnya yang 6 dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan dan beranak cucu. Nah, ketika manusia mulai bertambah banyak, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan bahwa mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 firman Tuhan katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka generasi-generasi yang dilahirkan adalah manusia yang hidupnya berdosa di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hatinya, selalu kecenderungannya hanya untuk berbuat jahat, melakukan dosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya hidup dalam penyembahan, hanya hidup dalam hawa nafsu semata. Maka inilah yang membuat Tuhan menyesal. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ini adalah sebuah ungkapan bagaimana Tuhan melihat kehidupan manusia yang begitu jahat, karena semata-mata apapun yang diperbuatnya hanya untuk sebuah kejahatan. Tidak lagi ada penyembahan kepada Allah, tidak ada lagi yang untuk memuliakan kepada Tuhan. Tetapi pada ayat 8 pada pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 8 ini dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nuh adalah generasi ke-10 dari keturunan Adam. Dan kalau Nuh generasi ke-10, Bapak Ibu, maka dikatakan di situ umur Nuh pada waktu terjadi air bah itu sudah berumur 600 tahun. Artinya begitu banyak manusia pada waktu itu. Kenapa? Karena umur mereka yang begitu panjang. Ya. Dan itulah yang membuat mereka hidup di dalam kejahatan, karena manusia pertama jatuh di dalam dosa. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Maka yang kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana Nuh bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga ia mendapat anugerah, mendapat pilihan kasih karunia daripada Allah, sehingga bisa diselamatkan dari angkatannya yang begitu jahat pada waktu itu. Jadi jemaat Tuhan, kita mau belajar pada hari ini hidup menyenangkan hati Tuhan. Di sini kita boleh melihat, Bapak Ibu, ada 3 hal kenapa Nuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga ia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang pertama, kalau kita melihat dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Inilah yang membuat Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh, karena Nuh adalah pribadi yang benar dan tak bercela di angkatan orang-orang yang sezamannya pada waktu itu. Artinya, Bapak Ibu, bahwa hidup Nuh adalah hidup benar. Ia dibenarkan oleh karena imannya kepada Tuhan. Nuh tidak terpengaruh dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu.
Dosa menjadi sebuah gaya hidup orang-orang pada zaman itu. Dosa adalah hal yang menyenangkan untuk mereka lakukan, tetapi bagi Nuh, ia tidak memilih untuk hidup jatuh dalam dosa, tetapi ia menjadi pribadi yang mau berkenan di hadapan Allah. Ia hidup benar di hadapan Tuhan. Kehidupan Nuh tidak bercela. Ia berani tampil beda dengan orang-orang di lingkungannya yang jahat dan keras, kata firman Tuhan. Ya. Ia tidak bercela, Bapak Ibu. Ia menunjukkan kesalehannya. Ia berani memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat yang ada pada waktu itu. Ia tidak menyetujui pandangan dan kelakuan umum yang saat itu sedang populer, bahwa hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam hawa nafsu adalah sebuah kehidupan yang biasa. Tetapi bagi Nuh itu tidak menjadi bagian dari hidupnya, tetapi ia memilih hidup takut akan Tuhan. Ia mau memilih hidup benar di hadapan Tuhan dengan iman dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada kesia-siaan. Dan betul Bapak Ibu, ia mendapat kasih karunia daripada Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita boleh menjadi hidup yang benar di hadapan Allah, firman Tuhan katakan dalam Roma, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan seperti Nuh, sehingga ia hidup benar di hadapan Allah, mari kita jangan serupa dengan dunia. Sehingga kita tidak bercela, tidak ada celah bagi orang untuk mencela kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berani tampil beda seperti Nuh pada zamannya. Bayangkan Bapak Ibu, berapa ribu orang pada zamannya, tetapi ia berdiri sendiri bersama dengan keluarganya, teguh memegang kehendak Allah. Seperti Yosua ketika ia terakhir memimpin bangsa Israel, ia berkata kepada bangsa Israel setelah mereka sampai di tanah Kanaan, Bapak Ibu, apa yang disampaikannya? Ya, pilih pada hari ini kepada siapa engkau menyembah, tetapi saya dan keluargaku, aku menyembah kepada Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu, pilihan itu ada di tangan kita. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, harus kita memilih. Harus kita berani tampil beda, harus siap dicemooh, harus siap dihina, harus siap dicaci maki. Kenapa? Karena orang-orang yang di sekitar kita akan melakukan dosa, akan melakukan kehidupan penyembahan berhala, akan hidup dalam hidup hawa nafsu. Bapak Ibu, pada zamannya Nuh tidak ada bedanya dengan zaman saat ini, zaman akhir saat ini. Manusia saat ini Bapak Ibu begitu hanya mementingkan kehidupan pribadinya, kehidupan yang dalam penyembahan berhala. Mereka tidak takut Tuhan. Mereka hanya ingin mendapatkan berkat daripada Tuhan, tetapi tidak ada hidup dalam takut Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Ia beriman kepada Tuhan sehingga Allah berkenan dalam pribadi Nuh dan keluarganya. Jemaat, mari kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara harus hidup benar. Bukan berarti kita tidak pernah melakukan dosa. Hidup benar di sini adalah kita memiliki iman kepada Allah yang dengan sungguh-sungguh. Kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup tidak bercela bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kita memilih untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah. Keputusan itu ada di tangan kita Bapak Ibu. Seperti Nuh memilih, ia tidak mau ikut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia hidup benar di hadapan Allah. Ini yang pertama.
Dan yang kedua Bapak Ibu, kita boleh melihat masih di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9b dikatakan di sana, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh bergaul bermaksud ia bertindak bersama-sama dengan Allah sebagai orang yang selalu berada di bawah pengawasan Allah. Nuh hidup bersekutu dengan Allah yang menundukkan dirinya pada kehendak Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ia tidak menjadi pribadi yang egois, tetapi ia selalu mendasari kehidupannya dengan dia hidup di bawah pimpinan dan pengawasan Allah. Ia tunduk kepada otoritas Allah. Ia mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, untuk bisa bergaul di hadapan Allah, kita harus membangun persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan dengan benar Bapak Ibu. Ada banyak orang beralasan seperti begini, meskipun saya tidak pernah ke gereja, tetapi hati saya selalu tertuju kepada Tuhan. Itu luar biasa, tidak ke gereja aja hatinya tertuju kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, apakah hati Tuhan tertuju enggak kepada kita? Apakah hati Tuhan mau enggak melihat kehidupan kita dengan seperti kita melihat Tuhan? Untuk kita bisa bergaul di hadapan Allah, harus ada persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Buatlah persekutuan dengan Tuhan. Segala persoalan permasalahan yang sedang kita hadapi, kita bawalah di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepada otoritas Allah yang selalu memimpin kehidupan kita, yang akan memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Mari kita hidup bergaul dengan Allah. Untuk dapat menangkis atau kita bisa menahan semua kejahatan yang ditawarkan kepada kita, hanya dengan membangun hubungan dengan Allah. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau kita mau menjaga kehidupan kita Bapak Ibu, tidak ada cara lain selain dengan kita hidup bersama dengan firman Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita secara pribadi. Ketika kita hanya mengandalkan kemampuan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah kecewa, yang akan gagal, yang akan terus tidak bisa mengalami pembaharuan hidup. Hanya melalui firman Allah, hanya melalui persekutuan dengan Allah, maka kita boleh bergaul dengan Allah. Dan ketika Nuh bergaul karib dengan Allah, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa. Nuh adalah pribadi yang bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada Nuh. Ia memberitahukan isi hatinya kepada Nuh, karena ia sudah muak kepada dunia. Ia akan memusnahkan dan membinasakan seluruh ciptaannya. Tetapi pribadi Nuh, ia memberitahukan apa yang menjadi isi hatinya. Ia memberitahukan apa yang menjadi rencananya, dan ia memberikan janji kepada Nuh bahwa Nuh dan bersama dengan keluarga, anak, menantunya akan diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan dalam Mazmur pasal 25 ayat 4
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mendengarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kalau hanya kita sibuk dengan usaha kita, hanya sibuk dengan pekerjaan kita, hanya kita mementingkan diri sendiri. Sama seperti seseorang yang menerima telepon di tengah perjalanan, Bapak Ibu, yang sedang mengendarai, ya, dengan bisingnya suasana motor, mobil yang lalu lalang, Bapak Ibu, itu tidak akan pernah bisa mendengarkan dengan baik. Tetapi ketika kita mendapatkan telepon di tengah jalan, langkah yang terbaik yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, kita menepi di sisi jalan, kita matikan motor kita dengan menjauhkan diri dari tempat yang bising dan sibuk dan ribut suaranya, ya. Kita berdiam diri di sana dan kita mendengarkan suara orang yang ada di telepon. Demikian juga, Bapak Ibu, ketika kita mau bergaul karib dengan Tuhan, jauhkan diri kita dari kesibukan kita. Ambil waktu sejenak, cari tempat yang teduh sejenak, Bapak Ibu, untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana Nuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di dalam ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21, di situ Allah memberitahukan kepada Nuh apa yang dia perbuat kepada orang-orang sezamannya dan bagaimana ia berlaku kepada keluarga Nuh. Karena Nuh bergaul di hadapan Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Kita boleh belajar dari pribadi Nuh. Yang ketiga, di dalam ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera dengan ukuran yang begitu detail untuk membangunnya, sampai di situ bisa masuk akal, Bapak Ibu, ya, masuk akal, ya. Tetapi ketika tempat untuk membuat bahtera itu harus di dataran tinggi, Bapak Ibu, ini bagi kita ini tidak masuk akal. Dan inilah yang membuat Nuh ditertawakan oleh orang banyak pada saat itu. Kenapa Nuh membuat bahtera di atas gunung? Orang menertawakan Nuh. Kenapa? Karena mereka tidak memahami apa yang terjadi. Tetapi Nuh mau melakukannya karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberitahukannya bahwa ia akan memusnahkan manusia dengan air bah. Maka Nuh tidak mau bertanya banyak lagi, Bapak Ibu. Meskipun orang mencemoohnya pada waktu itu, memfitnah, menghinanya, mentertawakannya, tetapi ia tidak mau membatalkan untuk tidak hidup takut akan Tuhan. Tetapi ia memilih taat kepada Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kasih karunia itu betul-betul nyata di dalam kehidupannya. Nuh bukan hanya pribadi yang melakukan, tetapi ia juga menjadi pribadi yang setia, yang taat. Bahkan segala ukuran bahtera yang ditujukan oleh Tuhan, ia melakukannya. Artinya bahwa Nuh itu adalah pribadi yang rajin, bekerja keras dan teliti dalam bekerja. Ia bertanggung jawab tentang segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melakukan
apa yang menjadi perintah Tuhan, berarti kita harus teliti, bekerja, dan bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23, segala sesuatu yang kita perbuat kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Jadi segala pekerjaan yang kita lakukan Bapak Ibu, kita juga harus bertanggung jawab untuk melakukannya. Karena itu sebagai bentuk kesetiaan kita, itu bentuk ketaatan kita dalam pekerjaan kita. Melakukannya walaupun Allah secara detail memberitahukannya. Ya. Tuhan mengatakan batu harus dibuat 3 lantai. Bawah, tengah, dan atas. Dan setiap itu ada ruang yang harus dibagi-bagi. Kenapa? Karena Tuhan bukan hanya Nuh saja yang naik bahtera itu, tetapi melainkan binatang-binatang sepasang, dan binatang-binatang yang lain ada yang 7 pasang. Ya, seperti burung merpati ada 7 pasang. Itu harus dibuat kandang-kandang, disekat, sehingga semua yang ada dalam bahtera itu ada dalam keamanan. Tidak ada terjadi perkelahian di sana. Jadi pribadi Nuh adalah pribadi yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketaatan kepada Allah lebih penting, meskipun akan dicemooh, dihina oleh orang lain. Tetapi mari kita memilih seperti Nuh, hidup tunduk kepada kehendak Allah daripada mengikuti gaya, perilaku, kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Demikian juga kita sebagai orang percaya saat ini Bapak Ibu. Apa yang dialami Nuh persis sekali apa yang sedang kita alami saat ini. Bahwa orang-orang di sekitar kita saat ini begitu mudah untuk hidup dan melakukan apa yang hidup dalam kejahatan dan jauh dari persekutuan dan tidak taat dalam melakukan firman Tuhan. Tetapi kita bisa memilih seperti Nuh untuk bisa hidup untuk takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memilih taat kepada Allah daripada mengikuti arus dunia yang begitu kuat mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengikuti arus dunia Bapak Ibu, percaya akan mengganggu kehidupan iman kita. Tetapi mari kita hidup dalam takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Mungkin kita berkata sudah tidak zamannya lagi, tidak sesuai waktunya saat ini. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Artinya bahwa apapun yang dikatakan oleh Alkitab, ketika kita merenungkan, membacanya Bapak Ibu, artinya bahwa semuanya masih berlaku sampai hari ini, sampai selamanya. Kenapa? Karena hanya dengan cara hidup sesuai dengan firman Allah, kita boleh menerima kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami jemaat Tuhan, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau hidup benar dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau bersekutu dan mau hidup dalam ketaatan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami selalu untuk tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang terbesar bagi kami. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Manuel dengan Merakai, berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin.
berkati dalam kehidupan iman mereka, senantiasa Tuhan menambah-nambahkan iman mereka dalam kehidupan hari-hari yang mereka lalui Tuhan, supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan mereka, dan ajar jemaat Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Persoalan hidup pergumulan yang sedang mereka hadapi, tantangan yang sedang mereka hadapi, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan yang menolong mereka, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan kembali, yang terbelenggu oleh kuasa dosa, oleh kuasa kegelapan, dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Tapi biarlah jemaat Tuhan memperoleh kekuatan baru dalam Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, dan juga kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk daerah kami ke tengah-tengah, berkati. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati, dan Kabupaten Sintang, negara kami, bangsa Indonesia, berkati dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menolong, sehingga bangsa kami ada dalam pemulihan, ada dalam anugerah Allah, ada dalam berkat dan kasih karunia Allah. Berkati negara kami Tuhan, pemerintah yang sedang saat ini bekerja keras untuk memulihkan, memikirkan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam situasi wabah penyakit saat ini Tuhan, yang mengganggu kehidupan sosial manusia, yang mengganggu kehidupan ekonomi. Tuhan berikan pengertian hikmat kepada pemerintah kami untuk hidup melakukan apa yang benar, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat dan tidak merugikan ekonomi Indonesia, tetapi membawa kebaikan bagi kami semua. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, seluruh menterinya dan jajarannya, berkati dalam nama Yesus Kristus, dan pemerintah-pemerintah daerah berkati, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Tuhan berkati, biarlah Tuhan campur tangan, dan biarlah setiap orang-orang yang bekerja dalam bidangnya diberkati Tuhan, diberikan ketaatan, takut akan Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam membangun negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melihara kami, Tuhan yang menolong. Pimpin kami dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Dan biar Tuhan yang memberkati kami dengan berkat yang datang daripada Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menyaksikan begitu luar biasa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan biar anugerah Allah yang senantiasa memimpin kami, dan senantiasa melimpahkan berkat anugerah Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan telah mendengarkan setiap seruan doa kami, dan doa kami ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami, atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami di dalam ibadah yang Tuhan izinkan. Biarlah semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, dan biarlah Tuhan yang mengawali seluruh kehidupan kami dengan hati yang penuh sukacita dan berkat daripada-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami pulang dari tempat ini, dan biarlah Tuhan menghidup kami dengan berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan,
arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Silakan duduk dalam satu dulu. Saat sudah selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.